Karina, bidan desa terhormat, dihina habis-habisan karena menikahi Rio, seorang tukang tambal ban. Setahun mereka berjuang menghadapi cibiran, sampai akhirnya Rio dan Karina membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Di sudut paling terpencil desa makmur, di mana jalanan masih bertanah merah dan suara jangkrik menjadi melodi malam hari, hiduplah seorang bidan muda bernama Karina. Tangannya cekatan, senyumnya ramah, dan ilmunya terbukti mumpuni, menjadikannya tumpuan harapan bagi ibu-ibu hamil di desa itu. Setiap tangis bayi yang lahir di tangannya adalah simfoni kebahagiaan, bukan hanya bagi keluarga baru, tapi juga bagi Karina sendiri, yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan. Praktiknya sederhana, sebuah rumah kayu dengan pelang bertuliskan, Bidan Karina, yang sudah memudar dimakan usia dan cuaca, namun selalu ramai dikunjungi. Namun, di balik citra bidan yang dihormati itu, Karina menyimpan sebuah rahasia, sebuah benih cinta yang tumbuh di tempat yang tak terduga. Benih itu bersemi untuk Rio, seorang pemuda dengan tubuh yang selalu berlumur oli dan ban. Rio adalah tukang tambal ban satu-satunya di desa makmur, dengan kios kecilnya yang selalu berasap dari pembakaran ban. Pekerjaannya dianggap remeh, kotor, dan tak menjanjikan masa depan yang cerah, apalagi untuk seorang bidan seperti Karina. Desas-desus mulai merambat pelan, seperti lumut yang menjalar di dinding batu. Awalnya hanya bisikan pelan di antara para ibu-ibu saat menunggu giliran periksa, kemudian berubah menjadi obrolan hangat di warung kopi. Tidak mungkin bidan Karina, dia kan terpelajar, kata Bu Rahma, istri kepala desa, dengan nada meremehkan, pasti hanya gosip tak berdasar. Namun, mata Bu Rahma tak pernah lepas dari gerak-gerik Karina setiap kali Rio melintas di depan rumahnya, sesekali bertukar senyum tipis yang tak luput dari pengamatan. Karina sendiri menyadari bisikan-bisikan itu. Ia tahu betul bagaimana masyarakat desa memandang perbedaan status. Seorang bidan, dengan seragam putih bersihnya, seharusnya bersanding dengan seorang guru, pegawai kantor desa, atau paling tidak, pemilik toko kelontong yang lumayan makmur. Bukan dengan Rio, seorang tukang tambal ban yang hanya mengandalkan tangan kotornya untuk mencari nafkah, yang bau bensin selalu melekat padanya. Malam itu, di teras rumahnya yang diterangi rembulan, Rio memberanikan diri. Karina, aku tahu ini mungkin terdengar gila. Suaranya serak, matanya menatap lurus ke mata Karina, penuh harap dan sedikit ragu. Tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Karina terdiam sejenak, menatap wajah jujur Rio yang tampak begitu polos, tak tersentuh oleh kerumitan dunia luar. Ia melihat ketulusan di sana, sebuah janji yang lebih kuat dari gemerlap harta atau status sosial. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang baru mekar. Karina tahu, keputusannya akan mengguncang desa makmur. Akan ada cibiran, pandangan sinis, dan mungkin saja akan ada perubahan cara pandang masyarakat terhadap dirinya. Namun, hati kecilnya sudah berbisik, memilih jalan yang berbeda dari yang diharapkan banyak orang. Ia tidak bisa mengingkari perasaannya sendiri, hanya karena omongan orang. Rio. Karina memegang tangan Rio yang kasar, berurat, namun terasa begitu hangat di telapak tangannya. Aku mau. Satu kata itu meluncur, ringan namun membawa beban masa depan yang tak terduga. Rio tersenyum lebar, senyum yang merekah di wajahnya yang kusam, menerangi kegelapan malam. Ia tahu, jalan mereka tidak akan mudah. Namun ia percaya, cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai apapun. Keesokan harinya, kabar itu menyebar bagai api di musim kemarau. Bidan Karina, sang primadona desa, akan menikah dengan Rio, tukang tambal ban. Wajah-wajah di pasar berubah masam,
Obrolan di pos ronda mendadak hening ketika nama Karina disebut. Para ibu-ibu yang tadinya mengagumi Karina, kini menatapnya dengan pandangan iba, campur cemoohan tersembunyi. Sayang sekali, padahal dia cantik dan pintar, bisik Bu Warung, sambil menunjuk Karina dengan dagunya. Pak Kades, yang diam-diam berharap anaknya, Raka, bisa mendekati Karina, hanya bisa menghela napas panjang. Ia tak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang bidan terpelajar, lulusan Akademi Kesehatan di kota, memilih seorang tukang tambal ban? Ini adalah aib bagi desa, pikirnya. Reputasi desa bisa tercoreng oleh pilihan aneh bidan Karina ini. Karina merasakan perubahan atmosfer di sekitarnya. Senyum tipis yang biasanya ia terima, kini berganti dengan tatapan kosong atau kerlingan merendahkan. Beberapa pasien bahkan memilih untuk memeriksakan diri ke bidan di desa sebelah, hanya karena tidak ingin berurusan dengan bidan yang tak tahu diri itu. Hatinya perih, namun ia mencoba tegar. Ia memilih jalan ini, dan ia harus siap menanggung segala konsekuensinya. Rio juga merasakan tekanan yang sama. Teman-teman lamanya di warung kopi mulai menjauh, tatapan mereka berubah menjadi aneh. Beberapa bahkan terang-terangan mengejeknya. Wah, Rio, hebat juga ya, dapat bidan. Tapi apa yang mau kau kasih makan? Pakai uang tambal ban. Rio hanya tersenyum kecut, membalas ejekan itu dengan tatapan kosong. Ia tahu, ia harus membuktikan diri, bukan hanya untuk Karina, tapi juga untuk dirinya sendiri. Persiapan pernikahan berjalan sederhana, tanpa kemewahan, hanya dengan bantuan beberapa kerabat dekat yang masih peduli. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiburan meriah, hanya akad nikah di musola desa dan syukuran kecil di rumah Karina. Itu adalah pilihan mereka, ingin menghindari sorotan mata yang menghakimi dan ingin fokus pada makna suci pernikahan itu sendiri. Mereka ingin menunjukkan bahwa cinta mereka lebih besar dari sekadar materi. Dalam hati kecil Karina, ia berdoa. Berdoa agar keputusannya ini tidak akan ia sesali. Berdoa agar Rio adalah pilihan yang tepat, pilihan yang akan membawa kebahagiaan sejati. Dan berdoa agar suatu hari nanti, desa ini akan melihat mereka dengan mata yang berbeda, mata yang tidak lagi dipenuhi dengan keraguan dan cemoohan. Hari pernikahan tiba. Langit desa makmur tampak cerah, seolah ikut merestui janji suci Karina dan Rio. Namun, suasana di sekitar rumah Karina terasa dingin, diselimuti selimut prasangka dan bisikan tak sedap. Hanya beberapa kursi terisi di halaman rumah, sebagian besar adalah kerabat jauh dari kota dan tetangga setia yang tak peduli omongan orang. Tidak ada riuh rendah seperti pernikahan pada umumnya, hanya suara lantunan ayat suci yang mengalun khusyuk dari dalam rumah. Karina mengenakan kebaya putih sederhana, tampak anggun dan berseri, meski ada sebersit kesedihan di matanya yang tak dapat disembunyikan. Ia melirik wajah Rio yang gugup namun tampak gagah dengan baju koko putihnya. Rio bukanlah pria kaya, juga bukan keturunan priai, namun di mata Karina, ia adalah sosok yang paling tulus dan pekerja keras yang pernah ia kenal. Cinta mereka berdua adalah sebuah pilar yang akan menopang mereka melewati badai. Saya terima nikahnya Karina binti Hendra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara Rio menggelegar, mantap dan jelas, memecah kesunyian yang mencekam. Sebuah ikatan suci telah terjalin. Karina merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia adalah istri Rio sekarang, seutuhnya. Ia tidak lagi peduli dengan apa kata orang, karena ia yakin, kebahagiaannya bukan ditentukan oleh pandangan orang lain. Namun, di luar sana, cibiran tak pernah berhenti. Lihat, Karina sudah gila, kata salah seorang ibu-ibu yang mengintip dari balik pagar, berbisik kepada temannya. Seorang bidan, menikah dengan tukang tambal ban. Pasti kena pelet itu. Omongan itu terdengar hingga ke telinga para tamu, membuat suasana semakin canggung dan tidak nyaman. Bahkan, beberapa orang yang diundang pun memilih untuk tidak datang, sekadar menghindari gosip.
Resepsi kecil yang diadakan di halaman pun sepi. Makanan yang sudah disiapkan nyaris tak tersentuh. Hanya ada beberapa anak kecil yang berlarian, tak peduli dengan kegelisahan orang dewasa di sekitar mereka. Karina mencoba tersenyum, menyapa setiap tamu yang datang, mencoba menunjukkan bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia bahagia dengan pilihannya. Tapi hatinya tetap saja terasa nyeri. Rio melihat kesedihan di mata Karina. Ia menggenggam erat tangan istrinya, seolah ingin mengatakan, "Kita hadapi ini bersama, jangan takut." Senyum tulus Rio adalah satu-satunya obat bagi luka di hati Karina. "Tak apa, sayang," bisik Rio, "kita punya cinta, itu lebih dari cukup." Kata-kata sederhana itu berhasil menenangkan hati Karina yang sedang berkecamuk. Kehidupan setelah pernikahan tidaklah mudah. Tekanan sosial semakin terasa. Beberapa pasien Karina yang dulunya setia, kini beralih ke bidan desa tetangga dengan alasan yang beragam. Mulai dari jauh lebih dekat hingga lebih cocok. Karina tahu alasan sebenarnya. Mereka tidak ingin diasosiasikan dengan dirinya, dengan wanita yang menurunkan derajat karena menikahi tukang tambal ban. Penghasilannya menurun drastis, membuat keuangan mereka semakin sempit. Rio bekerja lebih keras. Kios tambal bannya buka lebih awal dan tutup lebih malam. Ia bahkan menerima pekerjaan serabutan lain, seperti membantu memanen padi di sawah atau mengangkat semen di proyek pembangunan. Tangannya semakin kasar, tubuhnya semakin kurus, namun semangatnya tak pernah padam. Ia ingin membuktikan kepada Karina dan kepada seluruh desa bahwa ia pantas untuk menjadi suami seorang bidan. Karina, meski kadang merasa putus asa, tetap mencoba profesional. Ia tetap melayani pasien yang datang dengan sepenuh hati, tanpa memandang status atau asal-usul. Ia tahu, tugasnya sebagai bidan adalah menyelamatkan nyawa, bukan mencari popularitas. Ia bahkan seringkali memberikan pelayanan gratis kepada mereka yang tidak mampu, tanpa peduli cibiran dari orang-orang. Makan malam mereka seringkali hanya dengan lauk seadanya. Tapi di meja makan kecil itu, selalu ada canda tawa dan cerita-cerita sederhana yang menguatkan. Rio akan bercerita tentang motor-motor rusak yang ia perbaiki, dan Karina akan bercerita tentang tantangan menangani persalinan. Mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam kebersamaan yang tulus, tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Suatu sore, saat Rio pulang dengan pakaian kotor dan tubuh lelah, ia melihat Karina termenung di teras. "Ada apa, sayang?" tanyanya lembut, sembari memijat bahu Karina. "Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah," jawab Karina, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Namun Rio tahu, istrinya sedang memikirkan masa depan mereka, tentang bagaimana mereka akan bertahan di tengah kesulitan ini. "Aku akan mencari cara, Karina," kata Rio, menatap mata Karina dalam-dalam. "Aku tidak akan biarkan kamu menderita karena memilihku. Aku akan buktikan kepada semua orang bahwa mereka salah menilai kita." Kata-kata itu adalah janji yang terukir di hati Karina, memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Ia tahu, ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Beberapa bulan berlalu, kehidupan mereka tetap sulit. Utang menumpuk, persediaan makanan menipis. Rio bahkan sempat jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri bekerja. Karina merawatnya dengan telaten, meski dalam hati ia menangis melihat suaminya begitu menderita. Ia bertanya-tanya, apakah keputusannya ini memang salah? Apakah ia terlalu egois mengikuti kata hatinya? Namun, setiap kali ia melihat ketulusan di mata Rio, setiap kali Rio memeluknya dengan erat, keraguan itu sirna. Ia tahu, ia telah memilih orang yang tepat. Kekayaan bukan segalanya. Yang terpenting adalah cinta, kesetiaan, dan dukungan yang mereka miliki satu sama lain. Dan itu, mereka punya lebih dari cukup. Di tengah badai cibiran dan kesulitan finansial, Rio diam-diam mulai belajar hal baru.
Ia tidak ingin selamanya menjadi tukang tambal ban yang dipandang sebelah mata. Ia sering menghabiskan malam-malamnya di bengkel kecilnya, membaca buku-buku bekas tentang mesin dan teknik otomotif yang ia temukan di pasar loak. Karina tidak tahu apa yang sedang direncanakan Rio, namun ia tahu suaminya memiliki tekad yang kuat. Ia tahu bahwa Rio akan melakukan apapun demi mereka. Rio adalah seorang pria yang sederhana, namun memiliki tekad baja dan hati emas. Karina merasa beruntung memilikinya, meskipun dunia tidak menyetujui pilihan hidupnya. Ia percaya bahwa takdir akan membimbing mereka menuju jalan yang lebih terang. Rio, dengan tekad membara, tidak ingin hanya berdiam diri melihat Karina menderita. Setiap malam, setelah kios tambal bannya tutup, ia tidak langsung pulang. Ia akan menyalakan lampu kecil di sudut bengkelnya yang sempit, mengeluarkan buku-buku tua tentang mesin dan otomotif yang ia kumpulkan dari pasar loak di kota. Matanya serius, jari-jarinya yang kasar menelusuri setiap baris kalimat, mencoba memahami diagram rumit tentang perputaran mesin atau sistem kelistrikan kendaraan. Ia merasa ilmu yang ia miliki masih sangat minim. Awalnya, Karina merasa khawatir. Suaminya sering pulang larut malam dengan mata merah dan tubuh semakin kurus. "Apa yang kau lakukan, Rio? Istirahatlah. Kau butuh tidur," bujuk Karina suatu malam, saat ia mendapati Rio masih tenggelam dalam bukunya. Rio tersenyum tipis, menatap istrinya dengan penuh kasih. "Aku sedang belajar, sayang. Belajar agar bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku ingin menjadi lebih dari sekadar tukang tambal ban." Karina terharu mendengar pengakuan Rio. Ia tidak tahu persis apa yang dipelajari Rio, namun ia mendukung sepenuh hati. Setiap pagi, ia akan menyiapkan sarapan dan bekal sederhana untuk Rio, memastikan suaminya mendapatkan asupan gizi yang cukup, meskipun mereka sendiri serba kekurangan. Ia juga sesekali membantu Rio membersihkan bengkel, dan mendengarkan cerita Rio tentang penemuan-penemuan barunya dalam buku. Suatu hari, Rio menemukan sebuah ide yang terlintas begitu saja. Ia sering melihat ban-ban bekas yang menumpuk di belakang bengkelnya, ban-ban yang sudah tidak bisa ditambal lagi dan hanya menjadi limbah. Ia mulai berpikir, apakah ada cara untuk mendaur ulang ban-ban ini menjadi sesuatu yang berguna? Sebuah ide gila yang mungkin hanya muncul di benak orang-orang yang putus asa. Rio mulai bereksperimen. Ia mengumpulkan ban-ban bekas, memotongnya dengan alat seadanya, dan mencoba membentuknya menjadi berbagai rupa. Tangannya penuh luka, kukunya hitam pekat, namun ia tak peduli. Ia terus mencoba, gagal berkali-kali, namun pantang menyerah. Karina sering melihatnya mondar-mandir di halaman belakang, membawa potongan-potongan ban yang aneh, namun ia tidak pernah bertanya. Ia percaya pada suaminya. Di tengah kesibukan Rio, tantangan bagi Karina semakin berat. Praktiknya sepi, bahkan beberapa ibu yang dulu selalu datang, kini enggan memanggilnya saat persalinan tiba. Mereka lebih memilih dukun beranak tradisional atau bidan dari desa sebelah, meskipun jaraknya jauh dan biaya lebih mahal. Hatinya seringkali terasa hampa, merasa ilmunya sia-sia di desa sendiri. Namun, Karina tidak menyerah. Ia mengisi waktu luangnya dengan membuat kerajinan tangan kecil-kecilan dari kain perca untuk dijual di pasar. Hasilnya memang tidak seberapa, namun setidaknya bisa membantu meringankan beban Rio. Ia juga mulai mengajari anak-anak desa membaca dan berhitung secara gratis, mengisi kekosongan hatinya dengan kegiatan positif. Ia adalah sosok yang tidak bisa diam. Suatu sore, seorang ibu muda datang ke praktik Karina. Wajahnya pucat pasi, air matanya berlinang. "Bidan, tolong anak saya demam tinggi, kejang-kejang," katanya tergagap. Karina segera bertindak cepat. Ia memeriksa bayi itu, memberikan penanganan pertama, dan menenangkan ibu yang panik. Ia tidak bertanya berapa uang yang dimiliki ibu itu, ia hanya fokus pada nyawa kecil yang ada di tangannya. Ketika bayi itu mulai membaik, sang ibu memeluk Karina erat-erat. "Terima kasih,
"Bidan, hanya Anda yang mau menolong saya," katanya terisak. Kata-kata itu adalah hadiah terindah bagi Karina. Ia tahu, di tengah semua cemoohan, masih ada orang-orang yang membutuhkan dirinya, yang menghargai dedikasinya, tanpa memandang siapa suaminya. Ia adalah penyelamat bagi banyak orang. Rio, yang mendengar cerita itu dari Karina, semakin termotivasi. Ia melihat betapa tulusnya istrinya dalam melayani orang lain. Ia ingin bisa membanggakan Karina, ingin bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Karina tidak salah memilihnya. Ia terus mengasah ilmunya, mempelajari hal-hal baru, berharap suatu hari nanti, mimpi kecilnya akan terwujud. Ia mulai belajar tentang penggunaan mesin pres hidrolik, tentang bagaimana mengubah limbah ban menjadi bahan baku yang bernilai ekonomis. Ia mencari informasi dari internet, dari video-video di ponsel bekasnya, belajar secara otodidak. Desa makmur memang tertinggal, namun Rio berusaha mencari celah untuk berkembang di tengah keterbatasan. Pada malam-malam sepi, Rio akan menyusun rencana. Ia ingin membangun sebuah usaha yang lebih besar, bukan hanya sekadar tambal ban. Ia ingin membuat produk-produk yang inovatif dari limbah ban, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Ia ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi tetangganya, mengangkat derajat ekonomi desa. Mimpi itu begitu besar, seolah tak mungkin digapai oleh seorang tukang tambal ban. Namun, Rio tidak pernah menyerah. Ia percaya, setiap tetes keringatnya, setiap luka di tangannya, adalah bagian dari perjalanannya menuju kesuksesan. Karina, meski tidak tahu detailnya, selalu memberikan semangat. "Apapun yang kau lakukan, aku akan selalu bersamamu," katanya. Di sisi lain, gosip tentang mereka tak pernah surut. "Lihat, bidan Karina sekarang jadi miskin. Bajunya lusuh, mukanya kusam," bisik para ibu-ibu di pasar. Mereka merasa menang karena ramalan mereka tentang nasib buruk Karina menjadi kenyataan. Namun, Karina hanya tersenyum dalam hati. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari ketenangan jiwa dan cinta yang tulus. Rio dan Karina, dalam kesederhanaan mereka, terus berjuang. Mereka adalah dua jiwa yang saling menguatkan, dua hati yang saling mencintai, di tengah gempuran kenyataan pahit. Mereka percaya, suatu hari nanti, kerja keras dan ketulusan mereka akan membuahkan hasil, dan desa makmur akan terkejut melihat apa yang akan terjadi. Musim kemarau datang melanda desa makmur. Sungai-sungai mengering, tanah retak-retak, dan debu beterbangan di setiap sudut jalan. Demikian pula, finansial Rio dan Karina terasa semakin kering. Pasien Karina semakin berkurang, dan penghasilan dari tambal ban pun tak menentu. Banyak motor yang mogok karena jalanan kering dan berdebu, namun jarang ada yang bisa membayar penuh. Rio seringkali hanya menerima bayaran seadanya, bahkan dalam bentuk hasil panen. Namun, di tengah kesulitan itu, benih inovasi yang ditanam Rio mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah berbulan-bulan bereksperimen dengan ban bekas, Rio akhirnya menemukan formulasi campuran karet dan perekat yang tepat untuk membuat sebuah produk sederhana namun sangat berguna. Alas kaki anti-selip yang terbuat dari ban daur ulang. Ide ini muncul ketika ia melihat banyak warga desa terpeleset saat melewati jalanan licin di musim hujan, atau jalanan berpasir yang membuatnya mudah tergelincir. "Lihat ini, sayang," seru Rio suatu pagi, dengan wajah bersemangat, menunjukkan sepasang alas kaki berwarna hitam pekat, namun terasa kokoh dan lentur di tangan Karina. Ini bisa dipakai di kamar mandi, di teras, atau bahkan di sawah. Dijamin tidak licin. Karina memegang alas kaki itu, mengagumi kekreatifan suaminya. Bau karet memang masih tercium samar, tapi bentuknya rapi dan fungsinya jelas. Karina, dengan naluri bisnisnya yang terpendam, langsung melihat potensi. "Ini bagus sekali, Rio, kita bisa jual ini," ujarnya, matanya berbinar. "Tapi bagaimana caranya?"
Rio tersenyum, aku akan buat sampelnya lebih banyak. Kita coba tawarkan ke tetangga dulu. Dengan peralatan seadanya, Rio mulai memproduksi alas kaki itu di sela-sela pekerjaannya menambal ban. Setiap ban bekas yang tadinya hanya limbah, kini memiliki nilai ekonomi di tangannya. Awalnya, respons dari warga desa dingin. Untuk apa membeli alas kaki dari ban bekas? Kan bisa pakai sandal jepit, cibir Bukades, saat Karina mencoba menawarkannya. Beberapa orang membeli hanya karena kasihan, atau karena tidak enak hati menolak Karina. Namun, perlahan-lahan, kabar tentang alas kaki anti-slip Rio mulai menyebar dari mulut ke mulut. Para petani yang sering terpleset di sawah, ibu-ibu yang khawatir jatuh di kamar mandi, mulai merasakan manfaatnya. Penjualan alas kaki ini memang belum bisa mengangkat mereka dari keterpurukan finansial, tapi setidaknya ada pemasukan tambahan yang bisa mereka syukuri. Mereka bisa membeli beras yang lebih baik, dan sesekali menikmati ikan asin yang jarang mereka beli sebelumnya. Rio semakin giat bekerja, dibantu oleh Karina yang mulai ikut memotong ban dan merapikan alas kaki. Bengkel tambal ban mereka kini juga berfungsi sebagai pabrik mini. Suatu sore, sebuah motor dari kota tiba di kios Rio. Pengendaranya adalah seorang pria parubaya berpakaian rapi, membawa setumpuk ban yang harus ditambal. Pria itu, Pak Amir, adalah seorang mandor proyek pembangunan jalan di desa sebelah. Sambil menunggu bannya selesai, Pak Amir melihat tumpukan alas kaki di sudut bengkel. "Ini apa, Nak?" tanyanya penasaran. Rio menjelaskan dengan antusias tentang produk daur ulang ban bekasnya. Pak Amir mengambil sepasang, mencoba merasakannya di tangan. Unik juga. Ini pasti kuat, ya?" Ia tersenyum. "Berapa harganya?" Rio menyebutkan harga yang sangat murah. Pak Amir kemudian memesan 10 pasang untuk para pekerjanya. Itu adalah pesanan besar pertama mereka. Kegembiraan melingkupi hati Rio dan Karina. Ini adalah secercah harapan di tengah kegelapan. Rio bekerja sepanjang malam untuk menyelesaikan pesanan Pak Amir. Karina ikut membantu, meskipun matanya sudah mengantuk. Mereka tahu, kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ini adalah kesempatan mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Keesokan harinya, Pak Amir datang mengambil pesanannya. Ia tersenyum puas. "Bagus, Nak, kualitasnya lumayan. Kalau pekerja saya suka, nanti saya pesan lagi lebih banyak." Kata-kata itu adalah musik di telinga Rio dan Karina. Mereka merasakan semangat baru, sebuah energi yang mendorong mereka untuk terus berinovasi. Namun, keberhasilan kecil ini tidak luput dari pandangan sinis para tetangga. "Paling juga cuma laku sesaat," cibir Bu Rahma. "Nanti juga bangkrut. Mana ada orang kaya mau beli barang dari ban bekas?" Mereka tetap meremehkan, tetap tidak percaya bahwa Rio bisa melakukan sesuatu yang besar. Mereka masih belum bisa menerima bahwa bidan Karina akan hidup bahagia dengan seorang tukang tambal ban. Karina dan Rio tidak peduli. Mereka tahu, bukti nyata adalah satu-satunya cara untuk membungkam mulut-mulut yang menghina. Mereka terus bekerja, merencanakan, dan bermimpi. Rio bahkan mulai memikirkan diversifikasi produk. Tidak hanya alas kaki, tapi mungkin juga pot bunga, hiasan dinding, atau bahkan furnitur dari ban bekas. Ia bermimpi untuk mendirikan sebuah pabrik daur ulang karet. Desa makmur yang kering kerontang, kini menyimpan benih inovasi yang diam-diam tumbuh subur di tangan Rio. Benih itu mungkin masih kecil, namun suatu hari nanti, ia akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, memberikan manfaat bagi banyak orang, dan mengubah pandangan seluruh desa. Rio dan Karina yakin akan hal itu. Mereka hanya perlu waktu, kesabaran, dan tentu saja, cinta yang tak pernah padam. Waktu terus bergulir, dan Rio semakin tenggelam dalam proyek inovasinya. Alas kaki anti-slipnya semakin diminati, terutama setelah Pak Amir, sang mandor proyek,
kembali memesan dalam jumlah besar. Para pekerja konstruksi di desa sebelah merasa sangat terbantu. Kaki mereka tidak lagi mudah tergelincir di medan yang licin atau becek. Rio bahkan mulai merekrut 2 tetangga muda yang pengangguran untuk membantunya memotong dan membentuk ban. "Rio, ini uang hasil penjualan minggu ini," kata Karina suatu sore, menyerahkan selembar uang lusuh kepada Rio. Senyumnya lebih lebar dari biasanya. "Kita bisa beli beras yang lebih banyak dan memperbaiki atap dapur yang bocor." Rio membalas senyum istrinya. Rasa lelahnya seolah sirna melihat binar kebahagiaan di mata Karina. Ini adalah buah dari kerja keras mereka, meskipun masih sangat sederhana. Namun, di tengah kesibukan Rio, Karina merasa hampa. Praktiknya masih sepi. Hanya ada beberapa pasien yang datang. Itu pun karena terpaksa atau sudah menjadi langganan lama yang tak peduli gosip. Hatinya teriris melihat ilmu yang ia pelajari dengan susah payah di kota, kini nyaris tak terpakai. Ia rindu suara tangis bayi yang baru lahir. Ia rindu sentuhan lembutnya saat membantu persalinan. Suatu malam, hujan turun sangat deras, mengguyur desa makmur tanpa henti. Sekitar pukul 2 dini hari, ketukan panik terdengar di pintu rumah mereka. "Bidan Karina, tolong, istri saya. Dia mau melahirkan, tapi pendarahan." Suara Pak Usman, tetangga mereka, terdengar gemetar. Karina langsung sigap. Ia mengambil perlengkapan medisnya dan mengikuti Pak Usman menembus derasnya hujan. Rio ikut mendampingi, membawa senter. Sesampainya di rumah Pak Usman, Karina melihat Bu Usman sudah tergeletak lemas dengan darah mengalir dari kakinya. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Ini adalah kasus yang serius. Dengan tenang, Karina mulai memeriksa. Ia tahu, ia harus bertindak cepat. Suami dan ibu mertua Bu Usman tampak panik, tak tahu harus berbuat apa. "Tenang, Pak, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin," kata Karina, mencoba menenangkan. Dengan segala ilmunya, Karina menangani persalinan itu. Ia memberikan instruksi kepada Pak Usman untuk membantu, memastikan Bu Usman tetap terjaga dan mengikuti setiap arahannya. Rio berdiri di sampingnya, meski tak bisa berbuat banyak, kehadirannya saja sudah memberikan kekuatan bagi Karina. Setelah perjuangan yang menegangkan, akhirnya terdengar tangis bayi yang nyaring. Seorang bayi laki-laki lahir dengan selamat. Namun, masalah belum berakhir. Bu Usman masih mengalami pendarahan. Karina tahu, ia harus segera memberikan pertolongan pertama yang lebih intensif sebelum membawa Bu Usman ke puskesmas terdekat di kota yang jaraknya cukup jauh. Ia memberikan suntikan, melakukan pijatan perut, dan membersihkan darah yang membasahi lantai. Rio segera menyiapkan motornya untuk membawa Bu Usman ke kota. Pagi harinya, kabar tentang keberanian dan kecekatan bidan Karina dalam menyelamatkan nyawa Bu Usman dan bayinya menyebar cepat ke seluruh desa. "Bidan Karina itu memang hebat," kata salah seorang ibu di pasar, dengan nada kagum. "Kalau bukan karena dia, mungkin Bu Usman dan bayinya tidak akan selamat." Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, mengalahkan segala gosip miring tentangnya. Perlahan tapi pasti, reputasi Karina sebagai bidan mulai merekah kembali. Para ibu-ibu yang dulunya mencibir, kini mulai kembali datang ke praktiknya. Mereka datang bukan hanya untuk memeriksakan kandungan, tapi juga untuk meminta nasihat, untuk berbagi cerita. Senyum ramah Karina kembali menghiasi wajahnya, dan tangan cekatannya kembali sibuk melayani pasien. Rio merasa sangat bangga pada istrinya. Ia melihat bagaimana Karina, di tengah semua kesulitan, tetap menjadi bidan yang profesional dan berdedikasi. Kisah Bu Usman menjadi bukti nyata betapa pentingnya peran Karina di desa itu. Rio semakin bertekad untuk membuat usahanya maju, agar ia bisa mendukung Karina sepenuhnya, agar Karina tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Kehidupan mereka memang belum sepenuhnya membaik, namun ada harapan yang menyala. Mereka saling mendukung,
saling menguatkan. Rio dengan inovasinya, Karina dengan dedikasinya. Dua insan yang awalnya dihina, kini mulai menunjukkan kepada desa bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh hati dan ketulusan mereka. Rio semakin serius mengembangkan usahanya. Ia tidak hanya fokus pada alas kaki anti-selip, tetapi juga mulai mencoba membuat produk lain dari limbah ban, seperti pot bunga dan bangku taman mini. Desainnya sederhana namun fungsional, dan yang paling penting, ramah lingkungan. Ia bahkan mulai berani menawarkan produknya ke toko-toko di kota kecamatan yang berjarak lumayan jauh dari desa makmur. Awalnya, banyak pemilik toko yang ragu. Barang dari ban bekas? Siapa yang mau beli? Kata mereka. Namun, Rio tidak menyerah. Ia menjelaskan keunggulan produknya, menunjukkan kualitasnya, dan menawarkan harga yang sangat bersaing. Perlahan, satu persatu toko mulai bersedia mengambil produknya untuk dicoba dijual. Beberapa toko material bahkan tertarik dengan pot bunga daur ulang miliknya. Pesanan mulai mengalir, meskipun masih dalam skala kecil. Rio harus bekerja lebih keras. Terkadang dibantu Karina saat praktik bidannya sedang sepi. Tenaga dua tetangga muda yang ia rekrut pun tidak lagi cukup. Rio mulai berpikir untuk merekrut lebih banyak orang, namun ia terkendala modal dan tempat yang lebih luas. Bengkel kecilnya sudah tidak cukup menampung semua aktivitas produksi. Suatu hari, saat Rio mengantarkan pesanan ke sebuah toko perkebunan di kota, ia bertemu dengan seorang pengusaha mebel bernama Pak Hadi. Pak Hadi melihat bangku taman mini yang dibuat Rio dari ban bekas. Matanya berbinar. "Ini kreatif sekali, Nak," pujinya. "Saya punya ide. Bagaimana kalau kamu buat furnitur yang lebih besar? Meja, kursi, atau bahkan sofa dari ban bekas? Pasti unik dan ramah lingkungan." Rio terkejut, namun langsung menangkap peluang itu. Ia menceritakan visinya tentang pabrik daur ulang karet, tentang mimpinya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga desa. Pak Hadi, yang ternyata seorang visioner, tertarik dengan semangat Rio. "Saya bisa bantu kamu, Nak. Saya punya modal dan jaringan. Tapi kamu harus buktikan dulu bahwa kamu punya kapasitas untuk produksi skala besar." Sebuah tawaran menggiurkan, namun juga menakutkan. Rio menceritakan pertemuan itu kepada Karina. Karina, yang selalu mendukung suaminya, sangat antusias. "Ini kesempatan kita, Rio. Kita harus ambil," katanya. Mereka mulai merencanakan produksi furnitur sampel untuk Pak Hadi. Rio bekerja siang dan malam, mendesain dan membuat prototipe bangku, meja, dan bahkan sebuah kursi santai dari ban bekas. Karina membantu dalam hal administrasi, mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, membuat perhitungan biaya produksi. Ia juga membantu Rio mencari informasi tentang standar kualitas produk dan tren desain furnitur. Bidan desa itu kini juga merangkap menjadi manajer keuangan dan riset pasar dadakan untuk usaha suaminya. Setelah beberapa minggu bekerja keras, prototipe furnitur itu pun selesai. Rio membawanya ke kota untuk diperlihatkan kepada Pak Hadi. Pak Hadi sangat terkesan. "Luar biasa, Rio. Ini lebih bagus dari yang saya bayangkan," pujinya. "Saya akan pesan dalam jumlah besar. Kita bisa mulai dengan 10 set furnitur taman, dan nanti akan kita kembangkan." Rio tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Kabar ini menyebar cepat di desa makmur, meskipun masih dalam bisikan. Beberapa warga mulai melihat perubahan pada Rio dan Karina. Rumah mereka yang dulunya sederhana, kini mulai diperbaiki. Motor Rio yang tua, kini diganti dengan motor yang lebih baru dan kokoh. Mereka juga terlihat lebih sering berbelanja kebutuhan pokok, tanpa harus berhemat ketat. "Jangan-jangan Rio kaya mendadak dari ban bekasnya itu," bisik salah seorang tetangga. Namun, sebagian besar masih meragukan. Mereka menganggap itu hanya keberuntungan sesaat, atau mungkin Rio berutang besar. "Cibiran masih ada,
namun intensitasnya mulai berkurang. Mereka mulai merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Rio tidak peduli dengan bisikan itu. Ia fokus pada pekerjaannya. Ia merekrut 5 pemuda pengangguran dari desa untuk membantunya. Ia mengajari mereka cara memotong, membentuk, dan merakit ban bekas menjadi produk yang berkualitas. Rio tahu, ia tidak hanya membangun usahanya sendiri, tetapi juga memberikan harapan bagi pemuda-pemuda di desanya. Karina melihat perubahan besar pada diri Rio. Suaminya kini lebih bersemangat, lebih percaya diri. Ia tahu, kerja keras mereka selama ini mulai membuahkan hasil. Reputasi mereka, yang dulunya tercoreng, kini perlahan mulai bersinar, bukan karena pengakuan dari desa, melainkan karena kerja keras dan dedikasi mereka sendiri. Mereka telah melewati masa-masa sulit, dihina, dicibir, dan diremehkan. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka saling menguatkan, saling mendukung. Kini, benih inovasi yang ditanam di tanah kering Desa Makmur itu mulai tumbuh besar, siap memberikan kejutan yang akan mengubah segalanya. Kepercayaan dari luar desa mulai datang, seolah membenarkan pilihan Karina yang sempat dianggap gila. 1 tahun berlalu sejak pernikahan Karina dan Rio yang diwarnai cibiran. Musim telah berganti beberapa kali, dari kemarau panjang hingga hujan yang tak kunjung berhenti. Namun, ada satu perubahan yang paling mencolok di Desa Makmur. Sebuah perubahan yang awalnya hanya berupa bisikan, kini menjadi gemuruh nyata yang tak bisa lagi diabaikan. Suara mesin. Di sebuah lahan kosong di pinggir desa, yang dulunya hanya ditumbuhi semak belukar, kini berdiri sebuah bangunan semi permanen dengan atap seng dan dinding triplek. Dari balik bangunan itu, terdengar deru mesin pemotong, suara palu beradu, dan tawa riang para pekerja. Itu adalah pabrik mini milik Rio, karya ban mandiri, yang kini mempekerjakan lebih dari 20 pemuda desa yang dulunya pengangguran. Rio, yang dulunya hanya seorang tukang tambal ban dengan tubuh berlumur oli, kini tampil lebih bersih dan rapi. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans, tetap sederhana, namun aura kepemimpinan terpancar jelas dari dirinya. Ia sibuk mengawasi para pekerja, memberikan arahan, dan memastikan setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik. Produk-produk furnitur dari ban bekas mereka kini tak hanya dijual di kota kecamatan, tapi juga sudah merambah ke kota-kota besar berkat bantuan Pak Hadi. Karina, sang bidan, kini terlihat jauh lebih ceria. Praktiknya tidak lagi sepi. Bahkan, beberapa ibu dari desa tetangga sengaja datang jauh-jauh untuk memeriksakan kandungan atau melahirkan di tempatnya. Kisah tentang kegigihan Karina dan suaminya telah menjadi inspirasi, menghapus stigma yang pernah melekat padanya. Ia kembali menjadi bidan yang dihormati, bahkan lebih dari sebelumnya. Setiap pagi, mobil box dari kota datang menjemput pesanan furnitur dari karya ban mandiri. Masyarakat desa yang tadinya acuh tak acuh, kini menatap iring-iringan mobil itu dengan mata terbelalak. Mereka melihat tumpukan kursi, meja, dan pot bunga dari ban bekas yang diangkut ke dalam mobil. Tak sedikit yang berbisik, "Wah, ternyata benar ya, usaha Rio itu sukses besar." Bu Rahma, istri kepala desa, yang dulunya paling keras mencibir, kini sering terlihat mondar-mandir di dekat pabrik Rio, seolah ingin tahu lebih banyak. Ia melihat putranya, Raka, yang dulu selalu ia banggakan sebagai pegawai kelurahan, kini tidak punya pekerjaan semenarik Rio. Hatinya mulai diliputi rasa penyesalan. Pak Kades sendiri beberapa kali mampir ke pabrik Rio, mencoba berbasa-basi. "Wah, Rio, hebat sekali kamu. Desa kita jadi maju berkat kamu," pujinya, berusaha menutupi rasa terkejutnya. Rio hanya tersenyum sopan, menjawab pujian itu dengan rendah hati. Ia tahu, pujian itu tulus, namun terlambat. Suatu sore, sebuah delegasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten datang berkunjung ke Desa Makmur. Mereka mendengar tentang inovasi daur ulang ban bekas yang dilakukan Rio, dan ingin melihat langsung prosesnya.
Rio dengan bangga menjelaskan setiap detail, menunjukkan setiap produknya, dan bercerita tentang visinya untuk masa depan. Para pejabat itu sangat terkesan. Ini adalah contoh luar biasa dari ekonomi kreatif dan ramah lingkungan, kata kepala dinas, saat memberikan pidato singkat di depan pabrik Rio. Desa makmur patut bangga memiliki pemuda seperti saudara Rio. Tepuk tangan bergemuruh dari para pekerja dan warga desa yang berkerumun. Kali ini, tepuk tangan itu tulus, tanpa ada keraguan atau cibiran. Karina menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu, ia dan Rio adalah sepasang kekasih yang dihina dan diremehkan. Kini, mereka berdiri di hadapan banyak orang, menerima pujian dan pengakuan. Semua itu berkat kerja keras Rio, ketekunan mereka berdua, dan tentu saja, cinta yang tak pernah luntur. Mereka telah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengatasi segala hal. Kisah mereka menjadi legenda di desa makmur. Dari bisikan-bisikan jahat, kini berubah menjadi cerita inspiratif. Anak-anak muda mulai bercita-cita ingin menjadi seperti Rio, menjadi seorang wirausahawan sukses yang bisa membangun desa. Para ibu-ibu mulai menyesali perkataan mereka di masa lalu, dan mulai menghormati Karina dan Rio dengan setulus hati. Rio dan Karina tetaplah pasangan yang sederhana. Mereka tidak silau dengan kemewahan. Mereka tetap tinggal di rumah mereka yang telah direnovasi, tetap makan masakan sederhana Karina, dan tetap menikmati kebersamaan mereka di sore hari. Kekayaan tidak mengubah mereka, justru membuat mereka semakin rendah hati dan ingin berbagi. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial, dan bahwa kerja keras serta ketekunan bisa mengubah takdir. Desa makmur, yang dulunya sepi dari inovasi, kini hidup dengan gemuruh mesin dan semangat baru. Ini adalah kejutan terbesar yang pernah terjadi, sebuah kejutan yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di desa itu. Pabrik karya ban mandiri milik Rio terus berkembang pesat. Pesanan semakin banyak, tidak hanya dari Pak Hadi, tetapi juga dari berbagai toko furnitur dan desainer interior di kota-kota besar. Produk-produk inovatif Rio, seperti kursi malas dari ban bekas, meja kopi dengan desain artistik, hingga hiasan dinding unik, menjadi primadona di pasar. Konsep ramah lingkungan dan kekuatan produknya menjadi nilai jual utama. Rio tidak hanya memproduksi furnitur. Ia juga mulai membuat bahan baku olahan dari karet ban bekas yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pelapis lantai, bahan dasar sepatu, atau bahkan aspal. Ia berinvestasi pada mesin-mesin yang lebih modern, yang didatangkan langsung dari kota. Gemuruh mesin di pinggir desa itu, kini menjadi irama kemajuan yang tak terbantahkan. Kesejahteraan warga desa makmur ikut terangkat. Rio memprioritaskan merekrut pekerja dari desa mereka sendiri, memberikan pelatihan dan upah yang layak. Banyak pemuda yang dulunya menganggur, kini memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang memadai. Mereka bisa membangun rumah, membeli kendaraan, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak ekonomi dari usaha Rio terasa di setiap lini. Warung-warung di desa menjadi lebih ramai, toko kelontong kebanjiran pembeli, dan aktivitas ekonomi lainnya ikut menggeliat. Desa makmur, yang tadinya dikenal sebagai desa tertinggal, kini mulai disebut sebagai desa inovatif di tingkat kabupaten. Nama Rio dan karya ban mandiri menjadi kebanggaan seluruh warga. Karina, di sisi lain, juga semakin sibuk. Selain praktiknya yang kembali ramai, ia juga aktif dalam kegiatan sosial di desa. Dengan dukungan finansial dari Rio, ia mendirikan posyandu gratis, memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu, dan menggalakkan program sanitasi desa. Ia ingin memastikan bahwa kemajuan ekonomi di desa juga diiringi dengan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Hubungan mereka dengan masyarakat desa pun berubah total. Cemoohan telah berganti menjadi rasa hormat dan kekaguman. Bu Rahma, yang dulunya paling meremehkan, kini sering datang ke rumah Karina,
membawa makanan dan menawarkan bantuan. "Maafkan saya, Karina," kata Bu Rahma suatu hari, dengan mata berkaca-kaca. "Saya dulu jahat sekali pada kalian. Saya tidak tahu bahwa kalian akan menjadi seperti ini." Karina tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Bu Rahma. Itu sudah berlalu," jawabnya tulus. Ia tidak menyimpan dendam. Ia tahu, perubahan hati orang datang seiring dengan bukti nyata. Ia dan Rio telah membuktikan diri mereka. Kini, giliran mereka untuk memaafkan dan membangun desa bersama-sama. Bahkan Pak Kades, yang dulunya meremehkan Rio, kini sering mengajak Rio berdiskusi tentang pengembangan desa. Ia menawarkan tanah desa untuk perluasan pabrik Rio, dan meminta Rio untuk menjadi penasihat dalam program pemberdayaan ekonomi desa. Rio, dengan rendah hati, menerima tawaran itu, karena ia tahu, kemajuan desanya adalah prioritas utamanya. Malam itu, di teras rumah mereka, Rio dan Karina duduk berdampingan, menikmati secangkir kopi hangat. Langit bertabur bintang, dan suara jangkrik kembali menjadi melodi malam yang menenangkan. "Tidak menyangka ya, sayang," kata Karina, menyandarkan kepalanya di bahu Rio. "Dulu kita dihina, sekarang kita dihormati." Rio tersenyum. "Semua ini berkat kita berdua, Karina. Berkat cinta kita yang kuat," jawabnya, membelai rambut Karina. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang, namun mereka telah melewati badai terbesar. Mereka telah membuktikan bahwa cinta, kerja keras, dan ketekunan adalah kunci menuju kesuksesan sejati. Desa Makmur kini menjadi potret perubahan. Dari desa yang miskin dan dipandang sebelah mata, kini menjadi model desa mandiri dan inovatif. Semua berkat seorang tukang tambal ban yang berani bermimpi besar, dan seorang bidan desa yang setia mendukungnya, meskipun harus menanggung malu dan cibiran. Gelombang perubahan telah datang, membawa harapan dan masa depan yang lebih cerah bagi semua. Kesuksesan, karya ban mandiri, milik Rio tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, tetapi mulai menarik perhatian media nasional. Sebuah stasiun televisi swasta mengirimkan tim peliput ke Desa Makmur untuk membuat liputan khusus tentang kisah inspiratif Rio dan usaha daur ulang ban bekasnya. Kedatangan tim televisi itu membuat heboh seluruh desa. Wartawan dan juru kamera mewawancarai Rio, Karina, dan bahkan beberapa pekerja pabrik. Mereka mendokumentasikan setiap proses produksi, dari ban bekas yang kumuh hingga menjadi furnitur yang indah dan bernilai tinggi. Rio dengan rendah hati menceritakan perjalanannya, dari seorang tukang tambal ban yang diremehkan hingga menjadi pengusaha sukses. Ia juga tidak lupa menyebutkan peran penting Karina dalam mendukungnya selama ini. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa limbah pun bisa menjadi berkah, dan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk sukses, apapun latar belakangnya," kata Rio dalam wawancaranya, dengan sorot mata penuh keyakinan. "Dan tentu saja, semua ini tidak akan terwujud tanpa dukungan istri saya, Bidan Karina, yang selalu percaya pada saya, bahkan ketika semua orang meremehkan kami." Karina, yang juga diwawancarai, bercerita tentang tantangan yang mereka hadapi di awal pernikahan, tentang cibiran dan stigma dari masyarakat. Namun, ia juga menceritakan bagaimana cinta dan keyakinan mereka satu sama lain menjadi kekuatan terbesar untuk melewati semua itu. "Kami tidak peduli dengan kata orang. Yang terpenting adalah kami saling mencintai dan saling mendukung," ujar Karina, dengan senyum manisnya. Liputan televisi itu tayang di jam prime time, dan dampaknya sungguh luar biasa. Kisah Rio dan Karina viral di media sosial, menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Banyak orang terinspirasi oleh ketekunan dan kesederhanaan mereka. Pesanan untuk karya ban mandiri melonjak drastis, melebihi kapasitas produksi mereka saat ini. Pemerintah pusat pun ikut menyoroti keberhasilan ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundang Rio untuk presentasi di Jakarta, meminta Rio untuk berbagi ilmunya dengan masyarakat luas.
Kementerian Koperasi dan UKM bahkan menawarkan bantuan modal dan pendampingan untuk mengembangkan usaha Rio menjadi lebih besar lagi dengan skala nasional. Desa Makmur kini menjadi destinasi studi banding bagi pengusaha dan akademisi dari berbagai daerah. Banyak yang datang untuk belajar dari Rio, untuk melihat bagaimana limbah ban bisa diubah menjadi ladang uang. Hotel-hotel kecil dan penginapan dadakan mulai bermunculan di desa, memberikan pemasukan tambahan bagi warga. Orang-orang yang dulunya menghina Rio dan Karina, kini menatap mereka dengan penuh kekaguman. Penyesalan tampak jelas di wajah mereka. Bu Rahma, yang dulunya sering menyebarkan gosip, kini menjadi salah satu pelanggan setia karya ban mandiri, bahkan mempromosikannya kepada kerabatnya di kota. Ia merasa bangga bisa mengenal Rio dan Karina secara pribadi. Pak Kades bahkan mengusulkan agar nama jalan utama di desa diganti menjadi Jalan Rio Karina, sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka dalam memajukan desa. Rio dan Karina menolak dengan halus. "Kami hanya ingin terus berkarya dan bermanfaat bagi sesama, Pak," kata Rio. "Nama jalan biarkan saja seperti biasa." Mereka tetap sederhana, tidak terlena oleh popularitas dan kekayaan. Kehidupan Rio dan Karina memang telah berubah drastis. Mereka kini memiliki harta yang cukup, namun yang paling berharga bagi mereka adalah kebahagiaan dan pengakuan yang mereka dapatkan dari kerja keras mereka sendiri. Mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa bidan desa yang dinikahi tukang tambal ban bisa menjadi kisah sukses yang luar biasa. Sorotan media dan pengakuan dari berbagai pihak ini adalah puncak dari perjalanan panjang mereka. Dari nol, dari diremehkan, hingga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini adalah kejutan terbesar yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh siapapun di Desa Makmur, sebuah kejutan manis yang membungkam semua keraguan. Tahun-tahun berlalu, dan Desa Makmur telah bertransformasi sepenuhnya. Pabrik karya ban mandiri kini berdiri megah di pinggir desa, mempekerjakan ratusan warga dari Desa Makmur dan desa-desa tetangga. Rio, sang tukang tambal ban, kini menjadi CEO perusahaan daur ulang ban terbesar di wilayahnya, dengan produk yang diekspor hingga ke luar negeri. Ia adalah sosok yang disegani, namun tetap rendah hati, selalu menyapa setiap pekerjanya dengan senyum ramah. Karina, sang bidan, tidak lagi hanya melayani persalinan. Ia kini memimpin sebuah klinik kesehatan modern yang didirikan Rio untuk masyarakat desa, dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan tenaga medis yang profesional. Ia juga mendirikan yayasan sosial yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu dan pemberdayaan perempuan di desa. Ia adalah Bunda Desa yang dicintai, dengan tangan yang tak pernah lelah membantu sesama. Mereka tetap tinggal di rumah sederhana mereka yang telah direnovasi, menolak tawaran untuk pindah ke rumah mewah di kota. Mereka ingin tetap dekat dengan masyarakat, dengan tempat di mana kisah cinta dan perjuangan mereka dimulai. Di teras rumah itu, mereka sering duduk bersama, mengenang masa-masa sulit, dan mensyukuri setiap anugerah yang telah diberikan. Desa Makmur kini menjadi pusat inovasi dan kemandirian ekonomi. Jalan-jalan sudah beraspal mulus, listrik menyala terang, dan anak-anak sekolah terlihat lebih ceria dengan seragam yang rapi. Mereka tidak lagi harus pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, karena pekerjaan sudah ada di desa mereka sendiri. Warung-warung makan tumbuh subur, pasar desa ramai setiap hari, dan semangat gotong royong semakin kuat. Kisah cinta Rio dan Karina telah menjadi legenda, sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang harta atau status, melainkan ketulusan hati dan kesetiaan. Mereka juga mengajarkan bahwa kerja keras, ketekunan, dan inovasi bisa mengubah takdir, bahkan di tengah cibiran dan keraguan. Pada suatu acara peringatan Hari Jadi Desa, Pak Kades yang kini sudah sepuh, dengan suara bergetar menyampaikan pidatonya. "Dulu, kita pernah meremehkan seseorang. Kita pernah menghina cinta yang tulus. Tapi hari ini, kita semua harus berterima kasih kepada mereka.
Berkat Rio dan Karina, desa makmur ini bisa menjadi seperti sekarang. Seluruh warga desa bertepuk tangan meriah, menatap Rio dan Karina yang duduk di barisan depan dengan mata penuh haru. Rio dan Karina berdiri, membungkuk hormat kepada seluruh warga desa. Mereka adalah simbol kebangkitan, simbol harapan. Mereka tidak hanya membangun sebuah bisnis, tetapi juga membangun sebuah peradaban kecil di desa mereka sendiri. Dari ban bekas dan jarum suntik, mereka telah menciptakan sebuah imperium kebaikan. Malam harinya, di bawah taburan bintang yang sama seperti malam mereka memutuskan untuk menikah, Rio memeluk Karina erat. "Terima kasih, sayang," bisiknya. "Terima kasih sudah memilihku. Terima kasih sudah bersamaku melewati semua ini." Karina mendongak, menatap mata suaminya yang masih memancarkan ketulusan yang sama seperti dulu. "Aku tidak pernah menyesal, Rio," jawabnya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku bangga padamu." Mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan, dua jiwa yang saling melengkapi. Kisah mereka akan terus diceritakan dari generasi ke generasi di desa makmur, sebagai pengingat bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang tak terduga, dan bahwa cinta sejati adalah kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini. Bidan desa yang dihina karena nikahi tukang tambal ban. Setahun kemudian semua terkejut melihat yang terjadi. Dan kejutan itu terus berlangsung, membawa kebaikan bagi banyak orang selamanya.